Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman level 5. Alhamdulillah, hari ini kembali belajar bersama Pak Afif tentang apa ya? Kita akan belajar apa, teman-teman? Oke, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, akan belajar IPS. Silakan dibuka bukunya halaman 47. Namun sebelum belajar, teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semangat ya teman-teman ya. Pak Afif awali dengan pantun. Ada sandang, ada pangan, ada kuda berlari-lari. Janganlah buang sampah sembarangan, nanti air akan terkotori. Oke. Loh, kok Pak Afif kita belajar pantun sih? Enggak, teman-teman. Hari ini kita tidak belajar pantun ya. Namun Pak Afif ingin mengingat materi sebelumnya yang kemarin kita akan belajar isi atau makna pantun. Coba teman-teman diingat kembali apa sih isi atau makna pantun yang barusan Pak Afif baca. Oke, hari ini kita akan belajar IPS, matan pelajaran IPS ya, di tema 4 halaman 47. Silakan dibuka. Materinya tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Baik, karena kita belajar tentang interaksi, ada nggak sih dalam Al-Quran yang membicarakan tentang interaksi manusia dengan lingkungan? Yo, kira-kira ada nggak ya teman-teman ya? Oke, sepertinya ada deh. Kita buka surah Ar-Rum ya. Nah, di Ar-Rum, belum bawa Al-Quran, ambil dulu Al-Qurannya ya. Oke, Al-Qurannya sudah ada teman-teman ya. Di Ar-Rum ayat 41. Pak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini teman-teman ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan apabila kita tidak berinteraksi dengan baik dengan lingkungan kita. Oke, kembalikan lagi, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, kembali lagi ya. Nah, di sini di halaman 47 teman-teman, silakan dibuka halaman 47 ya, ini bukunya. Halaman 47 tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, di sini interaksi manusia dengan lingkungan ada dua. Interaksi manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan dengan alam dan interaksi yang mengeksploitasi alam. Jadi ada yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya hidup dekat dengan sumber makanan. Oke, bisa kalian lihat ya video di belakang Pak Afif sini, yaitu bagaimana manusia bercocok tanam, memanfaatkan lahan agar bisa berinteraksi, agar bisa beradaptasi. Yang kedua, interaksi manusia dengan cara mengeksploitasi alam. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini, manusia itu bisa mengeksploitasi alam yang ada di sekitar. Contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam seperti tambang ya teman-teman ya. Seperti tambang, bisa kalian lihat di belakang. Ini adalah
video yang ada di daerah pertambangan. Nah, ini namanya adalah eksploitasi sumber daya alam. Contohnya adalah pertambangan. Nah, yang kedua, teman-teman, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat sekitar ya, dengan masyarakat sekitar. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah antara orang per orangan. Misalnya seorang bayi yang baru lahir yang akan melakukan interaksi sosial dengan ibunya. Nah, di sini ada bayi yang baru lahir ya, bagaimana interaksi dengan orang tuanya. Sangat lucu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah interaksi perorangan dengan kelompok. Nah, kita lihat video berikut. Oke, masih ingat nggak ya? Ini di kelas mana dulu ya? Ini adalah siswa belajar bersama teman-temannya ya. Ini adalah siswa ketika belajar bersama teman-temannya di kelas. Ada yang tahu nggak ini masih kelas berapa? Yo, pastinya ada ya. Yang nonton sekarang ada nih di video ya. Oke, coba diingat-ingat. Kangen nggak dengan suasana belajar seperti di kelas? Tentunya kangen ya teman-teman ya. Jadi selama pandemi ini kita sudah hampir 2 tahun tidak belajar di kelas ya teman-teman. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan ya, agar pandemi segera berakhir dan teman-teman bisa kembali lagi ke kelas gitu. Nah, selanjutnya ada interaksi antar kelompok. Misalnya dalam permainan sepak bola, kelompok A dan kelompok B bermain. Bisa kita lihat ya di belakang, ini permainan sepak bola antara kesebelasan SDT Buah Hati 1 melawan dengan SDT Buah Hati 2 gitu ya. Itu adalah interaksi antar kelompok. Yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Tentunya ya, dari teman-teman berasal dari daerah yang memiliki adat atau kebudayaan. Yang mungkin dari Jawa Tengah ada tari jaipong gitu ya, ada tari Betawi, ada tari piring, yang mana budaya-budaya tersebut perlu dilestarikan. Nah, teman-teman, kebudayaan di sini tidak hanya tari-tarian saja ya, banyak ya. Bisa berupa aturan, nilai, norma, kepercayaan maupun adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki norma yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda. Maka kita harus menghormati kebudayaan-kebudayaan tersebut. Bisa kita lihat ya di sini di belakang kita, di belakang Pak Afif ada video yang menunjukkan bahwasanya setiap menunjukkan bahwasanya daerah tersebut memiliki kebudayaannya. Nah, yang keempat ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Siapa nih yang sering belanja ke pasar ikut bunda? Yo, siapa juga yang sering ke mall gitu ya? Nah, di belakang ini ada video tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Bagaimana ekonomi di daerah tersebut terus mengalami perubahan perbaikan antara penjual dengan pembeli. Bagaimana petani yang ada di jauh di sana sampai ke pasar induk membawa buah-buahannya gitu kan ya. Walaupun di sini di daerah Jakarta tidak memiliki tanaman buah, tapi buah-buahan di Jakarta sangat lengkap sekali. Nah, itu adalah interaksi bagaimana petani dengan penjual yang ada di pasar. Nah, selanjutnya teman-teman, pasti dari interaksi manusia tersebut dengan lingkungan memiliki pengaruh ya. Memiliki pengaruh yang namanya interaksi ya. Ada pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Nah, di sini pengaruh pengelolaan lingkungan hidup terhadap aspek sosial bisa kalian buka di halaman 58. Di 58, pengelolaan setiap lingkungan yang berada di tengah-tengah masyarakat akan berdampak kepada lingkungan itu sendiri.
Jadi pengelolaan lingkungan harus tertata rapi, harus baik agar keberlangsungan di lingkungan tersebut tetap asri. Walaupun penduduknya banyak, akan tetapi kalau penataannya bagus, maka dampaknya juga akan bagus di suatu daerah, teman-teman. Apabila masyarakatnya banyak, maka sampah yang dihasilkannya juga akan banyak. Tapi apabila penataan sampahnya bagus, maka sampah tersebut tidak akan ada di mana-mana, artinya tertata dengan rapi. Masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Tentunya juga di suatu daerah yang namanya ibu kota ya, pasti masyarakat akan berbondong-bondong merantau ke ibu kota untuk mencari penghasilan. Nah, karena di ibu kota sudah banyak masyarakatnya, maka semuanya harus tertata rapi, baik dari sampah, air maupun penataan rumah. Bisa kita lihat ya teman-teman ya, di belakang ini ada rumah susun. Nah, rumah susun di sini adalah bagaimana menampung masyarakat agar terlihat rapi. Bagaimana masyarakat yang datang atau orang yang datang ke ibu kota tetap memiliki tempat hidup yang layak. Selanjutnya, pengaruh pengelolaan lingkungan hidup terhadap aspek ekonomi. Nah, pasti di suatu daerah ya, di suatu daerah karena masyarakatnya banyak, maka kebutuhan lapangan kerja juga pasti akan banyak. Sekarang berdasarkan penelitian sebanyak 80% pusat industri itu berada di Pulau Jawa, sedangkan 20%-nya terbagi di beberapa pulau besar di Indonesia. Artinya tidak merata ya teman-teman ya. Kebutuhan lapangan kerja tidak merata karena 80% ada di Pulau Jawa saja. Mungkin di pulau-pulau terpencil lapangan kerjanya sedikit, sehingga perekonomian masyarakat pun juga sangat rendah. Jadi apabila suatu daerah tersebut mengalami lonjakan masyarakat yang banyak, tentunya harus pasti membutuhkan lapangan kerja yang harus memadai dengan keadaan masyarakat sekitar. Itu makanya sekarang dibangun lapangan kerja di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Bisa kita lihat ya di belakang ini ada pabrik celana bisa lihat teman-teman. Nah, di sini adalah buruh pabrik semuanya. Bagaimana buruh tersebut tetap bisa memiliki penghasilan agar ekonominya meningkat. Baik teman-teman, itu saja materi tentang interaksi maupun pengaruhnya interaksi manusia dengan lingkungan sekitar ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.